Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar statistika inferensial. Jadi, statistika inferensial ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Nah, statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Nah, dasar statistika inferensial ini terbagi menjadi dua, yaitu statistika parametris dan yang kedua yaitu statistika non-parametris. Statistika parametris ini digunakan untuk mengambil parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Sementara statistik non-parametris tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi. Yang pertama yaitu statistika parametris. Statistika parametris ini terbagi menjadi dua, yaitu analisa korelasi sederhana dan analisis regresi. Untuk analisa korelasi sederhana terbagi menjadi dua, yaitu korelasi linier dan koefisien determinasi. Untuk koefisien korelasi linier itu rumusnya adalah R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Nah, untuk keterangannya, di mana N itu adalah banyaknya data, X adalah nilai variabel X, dan Y adalah nilai variabel Y. Nah, sedangkan untuk rumus koefisien determinasi itu adalah R kuadrat sama dengan R dikali R. Untuk keterangan R itu sendiri adalah hasil koefisien korelasi linear. Nah, yang kedua itu adalah analisis regresi. Nah, analisis regresi ini adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk analisis regresi ini terbagi menjadi 4 rumus. Yang pertama adalah B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Dan yang kedua adalah X bar sama dengan sigma X per N. Yang ketiga Y bar sama dengan sigma Y per N. Untuk yang ketiga, A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Dan yang terakhir adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Untuk keterangannya, di mana N itu adalah banyaknya data, Y adalah nilai yang diukur atau dihitung pada variabel tidak bebas, X adalah nilai tertentu dari variabel bebas, A sama dengan intercept atau perpotongan garis regresi sumbu Y, dan B adalah koefisien regresi. Baiklah, kita masuk ke contoh regresi dan korelasi, di mana di sini terdapat tabulasi data penelitian antara dua variabel biaya promosi X dan variabel penjualan rumah Y. Nah, bisa kita lihat pada tabel, di sini ada N-nya atau jumlah data sebanyak 15, biaya promosi atau X, penjualan rumah atau Y. X dikali Y itu berasal dari biaya promosi yang dikali dengan biaya rumah, penjualan rumah. X kuadrat itu berasal dari biaya promosi yang dikuadratkan. Y kuadrat itu berasal dari penjualan rumah atau Y yang dikuadratkan. Soalnya adalah tentukan yang pertama koefisien korelasi linear, yang kedua koefisien determinasi, dan yang ketiga adalah persamaan regresi. Baiklah, yang pertama yaitu menentukan koefisien korelasi linear. Kita masukkan rumusnya. R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat
dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Kita masukkan nilainya di sini. N kita ketahui pada tabel jumlah data sebanyak 15 dikali sigma XY 127.672 dikurang sigma X 1154 dikali sigma Y 1389 per akar N 15 sigma X kuadrat dikurang sigma X, nilai dari sigma X itu dikuadratkan pangkat 2, hasilnya yaitu 1.331.706 dikali N 15 sigma Y kuadrat 144.767 dikurang sigma Y dipangkat 2 kan, hasilnya 1.929.321. Selanjutnya 15 dikali 127.672, hasilnya 1.915.080 dikurang 1.154 dikali 1.389, hasilnya 1.602.906 per akar 15 dikali 16.892, hasilnya 1.753.380 dikurang ini nih, nilai ini 1.331.706 dikali 15 dikali 144.767, hasilnya yaitu 2.171.505 dikurang nilai ini 1.929.321. Selanjutnya nilai ini dikurangkan, hasilnya yaitu 312.174 per akar nilai ini dikurangkan, hasilnya 421.664 dikali nilai ini, hasilnya 242.184 sama dengan 312.174 per akar ini dikalikan, hasilnya 102.127.274.184. Hasilnya 312.174 per akar dari 102.120.274.184 adalah 309.800
562,63, di mana hasilnya adalah 0,97688. Nah, jadi koefisien korelasi linier adalah 0,97688. Selanjutnya yaitu menentukan koefisien determinasi. Kita masukkan rumus koefisien determinasi, yaitu R pangkat 2 sama dengan R dikali R, dimana sudah kita ketahui sebelumnya koefisien korelasi liniernya adalah 0,97688 dikali 0,97688. Hasilnya yaitu 0,95429. Jadi koefisien determinasinya adalah 0,95429. Dan yang terakhir yaitu adalah menentukan persamaan regresi. Kita masukkan rumus persamaan regresi, yaitu B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Kita masukkan rumusnya. B kita ketahui 15 tadi, sigma XY ada 127.672 dikurang sigma X 1154 dikali sigma Y 1389 per N15 dikali sigma X kuadrat 116.892 dikurang sigma X yang dipangkat 2 kan, yaitu 1.331.716 sama dengan kita kalikan 15 dikali 127.672, hasilnya 1.915.080 dikurang 1.154 dikali 1.389, hasilnya 1.602 dikali 906 per 15 dikali 16.892, hasilnya 1.753.380 dikurang nilai ini 7.331.716, hasilnya yaitu 312.174 per 421.664, hingga kita dapatkan hasilnya 0,74033. Setelah kita mendapatkan nilai B, selanjutnya yaitu kita menentukan nilai X bar dan Y bar. Sudah kita jelaskan sebelumnya untuk rumus X bar yaitu sigma X per N, dimana sigma X itu 1154 per N nya 15, jadi 1154 dibagi 15 adalah 76,93. Selanjutnya yaitu Y bar, sigma Y per N, di sini nilainya adalah
1389 per 15. Hasilnya yaitu 92,6. Selanjutnya yaitu kita mencari A dan Y. Untuk rumus A yaitu Y bar dikurang B dikali X bar sama dengan Y bar 92,6 dikurang B yang kita cari sebelumnya tadi yaitu 0,74033 dikali X bar 76,93 sama dengan 92,6 dikurang hasil dari perkalian ini yaitu 56,9533 35 maksudnya sama dengan 35,64. Selanjutnya mencari nilai Y sama dengan A ditambah B dikali X sama dengan A nya tadi 35,64 ditambah B, nilai B tadi 0,74 dikali X. Baiklah, selanjutnya yaitu statistika non-parametris. Di sini saya mengambil satu metode yaitu KI kuadrat, di mana dasar uji KI kuadrat itu sendiri adalah membandingkan perbedaan frekuensi hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Di mana untuk rumus KI kuadrat di sini adalah X kuadrat sama dengan sigma O dikurang E pangkat 2 per E, di mana untuk keterangan O yaitu frekuensi hasil observasi dan E adalah frekuensi yang diharapkan. Nah, untuk mencari E ini diketahui yaitu jumlah sebaris dikali jumlah sekolom per jumlah data. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari KI kuadrat. Di sini terdapat tabel dari hasil survei untuk mengetahui apakah ada hubungan asupan lauk dengan kejadian anemia. Di sini soalnya yaitu menentukan nilai observasi atau O dan nilai ekspektasi atau E dengan diketahui alfanya yaitu 0,05. Selanjutnya yaitu kita menentukan O atau frekuensi hasil observasi. Di sini O1-nya yaitu 20, O2-nya yaitu 50, O3-nya yaitu 10, dan O4-nya yaitu 40. Selanjutnya kita mencari nilai E atau frekuensi yang diharapkan. Untuk E1 yaitu jumlah sebaris 70 dikali dengan jumlah sekolom yaitu 30 per jumlah data yaitu 120. Hasilnya yaitu 17,5. Selanjutnya E2 yaitu jumlah sebaris 70 dikali jumlah sekolom 90 per jumlah data 120 sama dengan 52,5. Untuk E ketiga sama juga jumlah sebaris 50 dikali jumlah sekolom 30 per jumlah data 120, hasilnya 12,5. E4 jumlah sebarisnya yaitu 50
dikali jumlah sekolom 90 per jumlah data 120 sama dengan 37,5. Selanjutnya kita masukkan rumus ke K kuadrat, yaitu X kuadrat sama dengan sigma O dikurang E pangkat 2 dikurang E. Di sini untuk O yang pertama yaitu 20 dikurang E nya 17,5 pangkat 2 per E nya 17,5. Itu baru untuk O1. Kita tambahkan dengan O yang kedua yaitu 50 dikurang E 52,5 pangkat 2 per 52,5 E nya tadi. Selanjutnya ke O yang ketiga 10 dikurang E nya 12,5 pangkat 2 per E nya yaitu 12,5 ditambah O yang keempat 40 dan E nya 37,5 pangkat 2 per 37,5. Selanjutnya untuk hasilnya yaitu 20 dikurang 17,5 pangkat 2 itu hasilnya 2,5, masih pangkat ya, itu baru dikurangin per 17,5 ditambah 50 dikurang 52,5 yaitu min 2,5 pangkat 2 per 52,5. Selanjutnya 10 dikurang 12,5 yaitu min 2,5 pangkat 2 per 12,5 ditambah 40 dikurang 37,5 yaitu 2,5 pangkat 2 per 37,5. Selanjutnya 2,5 pangkat 2 yaitu 6,25 per 17,5 ditambah min 2,5 pangkat 2 yaitu 6,25 per 52,5 ditambah min 2,5 pangkat 2 yaitu 6,25 per 12 ya, 12,5 ditambah 2,5 pangkat 2 yaitu 6,25 per 37,5, sehingga hasil untuk X kuadratnya yaitu 1,143. Setelah perhitungan selesai, sekarang kita akan menentukan nilai tabel pada taraf nyata atau alfa. Sudah kita ketahui yaitu alfanya tadi 0,05. Selanjutnya kita menentukan nilai DF-nya. Karena tabel kita itu 2 kali 2, maka nilai DF-nya, ini rumus DF ya, B dikurang 1 dikali K dikurang 1, yaitu barisnya itu ada 2 kurang 1, kolomnya itu ada 2, maka hasilnya DF itu adalah 1. Nah, dari tabel K kuadrat kita tentukan yaitu DF-nya 1 dan alfanya yaitu 0,05, maka didapatkan nilai tabel yaitu 3,84. Jadi untuk nilai DF dari
tabel diperoleh yaitu 3,841.